Ya. Qad yaqul qail, manil imam alladhi tajib ta'atuh? Tah eta atuh. Jadi seseorang berkata, apa imam yang wajib ditaati kalau gitu? Mulai kan. وقد ذكر أهل العلم ذلك عند تفرق المسلمين واختلافهم إلى دول. Nah, pembahasan ini terjadi di antara para imam-imam kaum muslimin ketika negeri-negeri Islam mulai terpecah-pecah dan menjadi banyak negeri, masing-masing punya pemimpin. Ya. Mithlu ma kan fi azminah madiyah, seperti terjadi pada zaman-zaman dulu. Wa mithlu ma nahnu fihi al-yawm, dan seperti yang ada kita hadapi di kondisi kita sekarang. Karena pemimpinnya ini banyak kaum muslimin. Pemimpin yang mana yang mesti ditaati? Yaqulul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Fal a'immatu mujmi'una min kulli madhhab." Para imam itu bersepakat dari setiap madhab ala anna man taghallaba ala balad au buldan, bahwasanya barang siapa yang berkuasa atau sebuah negeri atau beberapa negeri, berkuasa dia, meraih tampuk kekuasaan di sana, lahu hukmul imam, maka ia punya hukum sebagai seorang imam fi jami'il asya, di dalam segala hal. Walaula hadha, kalau nggak begini, mastaqamatid dunya, akhirnya nih dunia nggak beres-beres urusannya. Dan nas min zaman tawil qabla Imam Ahmad ila yaumina hadha, dikarenakan para manusia dari zaman dahulu, sejak zaman Imam Ahmad sampai sekarang bahkan, majtama'u ala imam wahid. Demikianlah kaum muslimin tidak bersatu di bawah satu imam. Sejak mulai gerakan Abbasiyah yang menjatuhkan Umayyah, okay? Akhirnya berdirilah Abbasiyah di Masyrik, sementara di Abbasiyah di negeri-negeri Arab, Jazirah Arab dan lain-lain, okay, di Syam dan lain-lain. Nah, sementara Umayyahnya itu masih berjalan mereka di Andalus, di Andalus, Eropa. Akhirnya pada saat itu mulai terjadi pembahasan di antara ulama. Ketika kaum muslimin memiliki dua khalifah, yang mana khalifah yang harus ditaati? Tuh, mulai menjadi dua nih penguasa pada saat itu. Oke, habis itu jadi semakin pecah-pecah, semakin kecil-kecil, apalagi setelah perang dunia, dijajahnya kaum muslimin dan dibagi-bagi, dikasih batasan negara masing-masing, pecah-pecah seperti yang kita hadapi sekarang. Nah, disuruh taatin imam yang mana? Imam yang mana? Maka para ulama berkata, setiap daerah punya imam masing-masing. Setiap negeri punya imam masing-masing. Ketika seseorang sampai pada tampuk kekuasaan di negeri itu atau beberapa negeri di bawahnya, maka dia punya hukum sebagai imam yang harus didengar dan ditaati dalam segala perkara. Oke? Adapun kaum muslimin yang berada di negeri muslim yang lain, dia punya imam sendiri itu. Oke? Masing-masing batasan negara tersebut masing-masing punya imam. Nah, imam tersebut, nah itu dia yang punya hak sebagai imam di dalam segala hal. Itu maksudnya. Ya. La yu'raf anna ahadan minal ulama dzakara anna syai'an minal ahkam la yasih illa bil imam al-a'zam. Nggak ada salah seorang pun di antara para ulama yang menyebutkan bahwasanya ada hukum-hukum yang nggak berlaku kecuali dengan imam pusat, imam a'zam, imam yang paling besar. Ini di antara ide-ide Haraki, Ikhwani dan lain-lain. Mereka harus punya al-jamaah al-um dengan al-imam al-a'zam. Tuh. Okay? Organisasi yang menjadi ibu dari semua organisasi yang ada, dan kemudian imamnya adalah imam yang paling besar yang semua imam yang ada harus mentaati imam yang ini. Nah, ide begini ini nggak pernah ada dari para ahli ilmu. Baru mereka yang bikin-bikin itu. Al-imam al-a'zam. Imam yang paling utama, yang dimana semua imam, semua presiden di negeri-negeri kaum muslimin atau semua pemimpin di negeri kaum muslimin harus mentaati. Itu imam a'zam. Ide imam a'zam begini nggak pernah ada dari para ulama dahulu. Enggak, udah setiap imam di tempatnya masing-masing punya hak imam. Di negeri masing-masing. Ya. Wa